semuanya. Lama tidak bersua, semoga pada sehat semuanya, amin amin ya robbal alamin. Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Aufat dalam pelajaran PAI, yang mana kita kemarin telah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, yang alhamdulillah nilainya hampir keseluruhan itu bagus-bagus semua, 80, 85, 90, 95, 100. Ya, itu dari bab kemarin kita bab 1, 2, 3 ya. Alhamdulillah alamin. Nanti nilainya itu Bapak udah rekap semua, udah diturunin semua nilainya. Nanti Bapak setorkan dan insya Allah bisa dilihat di wali kelasnya masing-masing nanti. Ya, kemudian kita sekarang sudah masuk ke bab yang keempat. Bab 4 yaitu makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Ya, sebelum kita masuk ke bab 4 ini, ada pengantar di bukunya, yaitu tentang manusia, di mana manusia kita senantiasa harus berdoa dan mencapai cita-cita kita yang kita inginkan. Itu sebagai contoh di sini dikatakan di buku, contohnya pelajar bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, yaitu untuk mencapai cita-cita tersebut, kita harus berusaha dengan cara rajin belajar, terus biar pintar, belajar tentang keilmuan untuk menjadi dokter. Nah, selain itu juga kita jangan lupa diwajibkan atau diharuskan untuk berdoa, karena usaha tanpa doa ya sombong namanya gitu ya. Jadi usaha juga harus disertai dengan doa. Nah, di bab 4 ini ada kita membahas tentang Asmaul Husna dan 3 nama ya, di mana Allah itu memiliki sifat As-Sami yang artinya Maha mendengar. As-Sami, Maha mendengar. Nah, pada pelajaran ini kita akan membahas sifat tersebut atau Asmaul Husna tersebut gitu. Salah satunya As-Sami, kemudian nanti ada Al-Wahhab dan Al-Amin. Ya, mungkin itu pengantarnya. Kemudian untuk memudahkan, di sini di bab 4 ini ada dua subbab. Yang pertama yang A, yaitu definisi atau pengertian Asmaul Husna. Kemudian yang B, lafal dan makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Nah, di B ini ada 3 bagian lagi. Nanti kita bahas Al-Wahhab, kemudian bahas Al-Alim, dan yang ketiga membahas As-Sami. Ya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kelas 3, tahukah kamu semua apakah arti dari Asmaul Husna? Kalau kita tinjau dari bahasa, Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama asma atau ismun, yang merupakan bahasa Arab, yang berarti dalam bahasa Indonesia itu nama atau nama-nama. Yang kedua al-husna, yang artinya yaitu baik atau agung. Nah, makna Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung. Maksudnya nama-nama siapa? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Asmaul Husna berjumlah seluruhnya yaitu ada 99 nama, dan menjadi pedoman setiap orang yang beriman dalam mengemban tugasnya sebagai hamba
dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Nah, Asmaul Husna itu ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya dan sepatutnya untuk menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai dalil atas apa yang layak kita kerjakan dan apa yang kita tidak layak untuk mengerjakannya. Nah, dan kita juga dianjurkan untuk berdoa itu dengan menggunakan nama-nama Asmaul Husna tersebut. Nah, di sini di buku ada ditampilkan contoh-contoh nama-nama Asmaul Husna seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafiq, Al-Mu'iz, Al-Hakam, Al-Adlu, Al-Latif, Al-Khabir, Asy-Syakur. Sini ada. Nah, biasanya juga kita sering dengar tuh kalau sering nyetel ada sholawat Asmaul Husna yang udah dilaguin, dan itu banyak versinya, berbagai macam, sehingga kita enak dengerinnya, enak bacanya, nyaman, kemudian bisa mengikutinya. Nah, banyak berbagai macam versi tentang sholawat Asmaul Husna gitu. Tadi Bapak sebutkan bahwa Asmaul Husna itu kita dianjurkan untuk memanjatkan doa dengan menyebut nama Allah atau Asmaul Husna, sebagaimana yang dicantumkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini jelas Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan memakai menyebut nama Allah, dengan menyebut Asmaul Husna. Di situ jelas walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha itu perintahnya gitu. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, di samping itu, jika kita mengetahui keagungan dan kemuliaan Asmaul Husna, kita akan menemukan keteguhan iman dan kualitas ketakwaan. Nah, itu mungkin ada yang di bagian yang A ya. Untuk mengetahui gambaran nyata, pada bagian ini kita akan membahas uraian nama yang agung dan mulia ini, yaitu Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Nah, mungkin setelah ini kita akan masuk ke yang B. Nah, ya, kita masuk ke bagian yang B. Lafal dan makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Tahukah kamu, di antara nama indah yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kepada hamba-hambanya, nama-nama terbaik, nama yang enak didengar dalam telinga, nama yang menenangkan hati ketika hati kita dalam kegundahan, kegalauan atau gelisah. Nah,
nama Allah Subhanahu wa taala akan selalu melekat dalam kalbu, dalam hati jika kita semua tulus membacanya, dan nama yang tiada duanya dibandingkan dengan nama-nama seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Jika kita tulus membacanya, bahkan kita tahu maknanya, kita tahu artinya, itu bakalan sampai ke dalam hati kita, sehingga kehidupan kita akan tenang gitu. Terlebih jika nama-nama tersebut kita gunakan juga sebagai doa, seperti yang tadi di bagian A dibilangin, ketika Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna gitu. Nah, mari kita masuk ke bahasan pertama di Asmaul Husna ini mengenai makna. Yang pertama yaitu makna nama Asmaul Husna Al-Wahhab, yang artinya Maha Pemberi. Secara bahasa, Al-Wahhab artinya yang Maha Pemberi. Adapun menurut istilah, Al-Wahhab artinya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah, karena Allah adalah yang maha kaya. Allah maha kaya, maka Ia maha pemberi. Nah, jika kita meminta kepadanya tentang kenikmatan dunia, pasti kita akan diberinya. Ya, tapi ya tergantung. Allah itu memberi apa yang kita butuhkan gitu, bukan apa yang kita inginkan. Belum tentu yang kita ingin tuh dikasih sama Allah, karena belum tentu yang kita inginkan itu baik untuk kita gitu. Boleh jadi yang kita nggak inginkan malah baik untuk kita gitu. Jadi Allah juga melihat itu gitu. Tidak semata-mata apa aja yang kita mau diberi sama Allah. Enggak seperti itu. Tapi Allah melihat itu baik apa tidak, kita siap nggak menerima itu gitu. Maka Allah akan memberi kita gitu. Nah, jika kita meminta rezeki pada Allah, pasti juga Allah akan memberinya. Bahkan orang yang tidak mau menyembahnya, Allah masih memberikan rezeki terhadap orang tersebut. Nah, akan tetapi orang yang mengingkarinya akan mendapat siksa nanti di akhirat yang amat pedih, di hari akhirat nanti, di hari pembalasan. Nah, sementara bagi kita yang beriman, jika kita diberi rezeki dari Allah dan kita bersyukur, nah insya Allah kita akan ditambah rezekinya. Apabila kita bersyukur, kita akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan oleh Allah jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Kita nggak sangka-sangka gitu. Allah memberi rezeki dari langit, dari bumi. Nah, sebagaimana firman Allah ayat 64 surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in bukankah Dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Nah, di dalam ayat ini itu dijelaskan bahwa
Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang Asmaul Husna, kata atau nama Al-Wahhab yang artinya Maha Pemberi. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Secara bahasa, Al-Alim artinya yaitu yang Maha Mengetahui. Sementara menurut istilah, Al-Alim berarti Allah sebagai zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Segala macam ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mempunyai nama Al-Alim, bersifat Al-Alim yang Maha Mengetahui. Nah, pada kehidupan abad modern ini, seperti sekarang ini, yang dimana-mana itu serba canggih, nah itu tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, kita tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan sempurna tentunya. Sebab ilmu merupakan cahaya bagi kita sebagai seorang mukmin. Misalnya seperti yang dikatakan tadi, ketika kita ingin menjadi dokter, itu kita harus mempunyai ilmunya. Kita harus belajar tentang ilmu-ilmu kedokteran. Itu wajib. Kita mau jadi dokter, dia kudu belajar ilmu tentang kedokteran. Begitupun mau jadi yang lain, mau jadi pemain bola, ya belajar ilmu tentang sepak bola, gitu. Bukan cuma asal main aja, ada ilmu-ilmunya, gitu. Nah, tapi tadi tetap di samping itu kita juga harus tetap dengan berdoa, gitu. Jadi dibarengi usaha sama doa. Kemudian itu tadi tentang duniawi ya. Kalau ada juga ilmu yang berhubungan dengan kepentingan akhirat, nah kita tuh wajib juga, nggak cuma ilmu-ilmu duniawi yang harus kita pelajari, ilmu akhirat juga wajib hukumnya untuk dipelajari. Seperti dimana kita emang diwajibkan sebagai hamba itu untuk menyembah Allah. Salah satunya itu dengan sholat. Gimana caranya sholat? Ya kita harus belajar ilmu tentang sholat, ilmu fikih, nah, seperti berwudu gimana. Nah itu maka wajib hukumnya kita belajar ilmu-ilmu tentang akhirat, karena itu juga diwajibkan oleh kita. Sholat diwajibkan, otomatis ilmu untuk sholat ya diwajibkan supaya kita bisa, gitu. Terus ilmu untuk menunaikan ibadah haji gimana, kita pelajarin juga. Nah itu semuanya masuk ke ilmu-ilmu akhirat atau ukhrawi. Nah, karena segala sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu pengetahuan bagaikan tubuh tanpa nyawa. Tubuh tanpa nyawa apa tuh namanya? Ya, orang meninggal, ada tubuhnya ada, tapi nyawanya kagak ada, mayat namanya, gitu. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak mengerti tentang arti dan tidak memberi manfaat bagi sekeliling, apalagi bagi diri kita sendiri, gitu. Kalau kita nggak punya ilmu ya susah, nggak bisa kita ngasih manfaat ke teman-teman kita, ke keluarga kita, apalagi ke diri kita sendiri. Udah salah aja dah kalau kita nggak punya ilmu. Makanya kita diwajibkan untuk belajar, suruh baca, suruh mencari ilmu. Dan ingat, ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh kalimat bijak para ulama, man arada dunya fa alaihi bil ilmi
Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin bahagia juga di akhirat, ya pakai ilmu juga. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa ingin keduanya, maka dengan ilmu juga. Nah, itu sifat Allah atau Asmaul Husna Allah yang kedua. Ya oke, kita masuk ke bagian terakhir di bab 4, yaitu Asmaul Husna yang ketiga, yaitu As-Sami, yang artinya mendengar. Cara bahasa, As-Sami artinya yaitu yang maha mendengar, yang maha mendengar. Sementara menurut istilah As-Sami berarti bahwa Allah itu mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan yang kita omongin yang kedengeran, kemudian berbisik-bisik, bahkan suara yang masih di dalam hati kecil kita, itu Allah dengar. Allah tahu apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang tidak kita ucapkan. Seperti tadi, Allah maha mengetahui apapun, bahkan yang ada di dalam hati kita. Nah, sama juga Allah As-Sami, maha mendengar. Bahkan sesuatu yang belum kita omongin di hati kita, kita ucap nih dalam hati, pengen ini, itu Allah dengar. Karena Allah As-Sami, maha mendengar. Itulah Allah sebagai zat yang maha mendengar ucapan yang lahir maupun yang batin. Maka dari itu kita harus senantiasa berkata dalam lisan maupun dalam hati yang baik-baik. Usahain meskipun susah ya, kita jangan berkata buruk gitu. Semuanya Allah mendengarkannya, sehingga tiap perkataan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jika yang kita bicarakan baik, seperti ucapan alhamdulillah, subhanallah, atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya, Allah akan memberikan pahala bagi kita, ada ganjarannya. Begitupun ketika kita berucap yang buruk atau kasar, nah, itu juga ada ganjarannya. Nah, seperti di dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Ya, bukan mungkin sih, emang pembahasannya di bab 4 hanya itu aja. Dimulai tadi kita dari definisi Asmaul Husna, kemudian penjelasan tentang beberapa nama Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Ali, dan juga As-Sami. Nah, di sini dikatakan di dalam bukunya, ada petikan Insan Kamil, bacalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bagus dan amalkanlah artinya dalam kehidupan nyata, maka kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita baca, kita tahu artinya, kita tahu maknanya. Coba nih kita teman-teman mulai dari sekarang kita praktekkan.
apa-apa aja yang ada di nama Asmaul Husna itu di dalam kehidupan kita. Nah, nanti seperti biasa tuh ada tadrib ya. Nanti Bapak kasih tugas latihan tadrib. Itu tapi nanti kita dulu. Nah, tadi ulang lagi ke belakang. Tadi kan Bapak bilang banyak tuh contoh-contoh atau versi-versi Asmaul Husna, sholawatnya kan banyak. Seperti yang biasa kita dengerin, yang mana tuh yang biasa di kaset tuh atau di pengeras suara di sekolah kan suka biasa juga yang nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul. Nah, itu satu. Kemudian ada lagi nanti seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu. Nah, itu yang kedua. Masih banyak lagi. Ada lagi yang Allahu ya Rahmanu ya Rahimu Allahu ya Maliku. Nah, itu. Nanti kita Bapak coba nanti buatin videonya insya Allah ya tentang pelafalan Asmaul Husna, sholawatnya. Karena kalau kita ngapalin doang tanpa ada nadanya itu rasanya kurang resep, kurang berasa. Tapi kalau kita baca atau ngapalinnya pakai lagu itu lebih cepet hafalnya, kita tahu artinya bahkan lebih mantap lagi. Nah, mungkin itu aja ya pada bab 4 ini tentang Asmaul Husna gitu. Nanti kita sambung lagi di bab 5. Bab 5 nanti tentang apa tuh? Tentang tawadhu, ikhlas dan mohon pertolongan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pada sehat semua, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.